Om Swastiastu. Om Swastiastu. Selamat sore pemirsa, apa kabar Anda? Sore hari ini semoga selalu dalam keadaan sehat. Ya, pemirsa, kalau kita berbicara tentang Bali, siapa yang tidak kenal dengan Bali? Dengan alamnya yang indah, budaya adat, budaya istiadatnya yang cukup dikenal oleh masyarakat, baik itu masyarakat dalam negeri maupun luar negeri. Tetapi jangan salah, bahkan angka tingkat bunuh diri pun di Bali menjadi yang paling tinggi di Indonesia. Apa yang menyebabkan hal tersebut bisa terjadi? Kemudian yang menjadi pertanyaan, bisakah kasus bunuh diri tersebut kita cegah dengan cara bagaimana? Kita akan membahasnya nanti di Harmoni Bali sore hari ini, mencegah kasus bunuh diri di Bali. Tentunya sudah hadir narasumber kita pada sore hari ini, ada Dr. Idewo Gede Basudewa SPKJ, dokter spesialis kedokteran jiwa. Om Swastiastu, Dr. Dewa. Sehat selalu, Dok. Ya. Sebenarnya hari ini atau sore hari ini kita masih menunggu kedatangan Dr. Wisnu ya, dokter spesialis kedokteran jiwa juga, tetapi mungkin beliau masih dalam perjalanan, tetapi nggak apa-apa. Sudah ada Dr. Dewa Basudewa yang sudah kita akan ajak ngobrol. Nanti kita masih sembari menunggu Dr. Wisnu tentunya. Dok, di awal saya sempat mengatakan Bali di samping dengan keindahannya, alamnya, kemudian budayanya, adat istiadatnya, tetapi juga yang membuat miris kita, tingkat bunuh diri juga cukup menjadi perhatian kita. Sebenarnya apa yang terjadi dengan Bali, Dok? Iya, kalau dilihat dari apa yang didata laporan oleh polisi ya, kriminal itu, bahwa sekitar 3, sekian lebih per 100.000 penduduk dari jumlah penduduk itu di Bali ternyata mengalami istilahnya apa ya, putus asa ya, dan akhirnya bunuh diri ya. Kalau dilihat angkanya itu cukup signifikan, 135 ya, antara 100 sampai 150. Artinya apa? Bahwa ketika masyarakat banyak yang putus asa, meskipun Bali ini katakanlah pusat destinasi, ekonomi tinggi, ada masalah psikososial yang harus dicermati, harus dipahami. Aspek-aspek yang pada orang normal, kita tahu bahwa kesehatan jiwa itu adalah suatu kondisi. Sebelum kita memahami bagaimana fenomena bunuh diri itu, kita harus tahu apa itu kesehatan mental. Jadi seseorang bisa tumbuh berkembang, fisik, mental, sosial, spiritual, dan dia menyadari kemampuan dirinya untuk bisa tumbuh berkembang. Dan tentu menghadapi berbagai tekanan-tekanan kan, beban. Dan dia terus bisa tumbuh dan berkontribusi kepada lingkungannya. Nah, di Bali ini mungkin mengalami hal ini kesulitannya, terutama beberapa aspek, apakah karena aspek pekerjaan, tekanan pekerjaan, kemudian aspek budaya, misalnya apakah di suatu wilayah itu demikian padatnya kegiatan sehingga kurang istirahat, kurang istilahnya ruang untuk misalnya pembiayaan, mungkin juga ada faktor biologis, penyakit-penyakit, gangguan-gangguan penyakit fisik, anak muda mesti mengalami trauma, di sekolah mengalami problem, atau mungkin juga kekerasan yang sekarang, apalagi juga situasi politik juga. Nah, artinya apa? Kita harus cermati kondisi Bali ini secara sosial memberikan dampak mental yang kurang baik. Dan kita harus cermati satu persatu nanti apa kira-kira pemicu. Dan bunuh diri ini suatu fenomena yang sebenarnya ceritanya bisa kita kupas dan kita cegah. Tentu dengan kerjasama, tidak hanya faktor diri kita, juga ke kelompok masyarakat dan pemerintah. Intinya kasus bunuh diri ini bisa kita cegah. Kita akan coba maksimal cegahnya dengan bagaimana. Dr. Basudewa, kita rehat sejenak, nanti kita akan lanjutkan lagi bagaimana mencegah kasus bunuh diri di Bali. Pemirsa, di sesi berikutnya kami juga akan mengajak Anda untuk berpartisipasi di 0361 894 8400 dan juga di 0361 894 8401. Anda bisa berkomunikasi atau berinteraksi langsung bersama narasumber kami pada sore hari ini. Tapi kami akan kembali sesaat lagi. Kasus bunuh diri di Bali kita cegah. Nah, itu dia yang akan kita kupas lagi di sesi berikutnya bersama Dr. Idewo Gede Basudewa SPKJ, seorang dokter spesialis kedokteran jiwa. Mencegah kasus bunuh diri di Bali. Kita masih akan bahas pada sore hari ini. Dan silakan Anda yang ingin bergabung bersama kami di 0361 894 8400 dan juga di 0361 894 8401 tentunya. Tadi sekilas Dr. Basudewa sudah menyampaikan bahwa
angka kasus bunuh diri di Bali ini banyak sekali pemicu yang kira-kira sebagai pemicunya. Tetapi ujung-ujungnya adalah keputusasaan. Seperti itukah, dokter? Baik, jadi saya lanjutkan lagi bagaimana ada fakta dan mitos yang berkembang berkaitan dengan kasus bunuh diri kasus ini. Bunuh Berarti diri, ada fakta dan mitos yang terjadi di masyarakat. Ya, perlu dipahami dulu bahwa orang sering menganggap orang bunuh diri itu kecenderungannya akan selalu ada, ya, sehingga susah dilakukan intervensi. Kayak tadi keputusasaan, apa benar itu keputusasaan ya? Yeah. Sesungguhnya seperti saya sampaikan tadi, dalam kesehatan mental adalah kondisi yang dinamis. Tidak ada cenderungan bunuh diri yang selalu orang pengen mati. Tapi sebenarnya situasi yang mendukung dia untuk memutuskan itu. Apakah dia mengalami kesedihan, apakah dia mengalami kesulitan mencari jalan keluar dari persoalan. Nah, jadi sifatnya pendek sifatnya, dan ini butuh bantuan. Yang kedua, sering kalau kita bicara tentang orang bunuh diri itu pada gangguan jiwa. Benar? Enggak. Sebenarnya gangguan jiwa tidak semuanya bunuh diri kan. Gangguan jiwa baik-baik aja, berobat ke rumah sakit dan disembuhkan dan pulih. Jadi apa? Karena mereka tidak bahagia. Ketidakbahagiaan harus kita cari. Mengapa membuat seseorang memilih untuk memutuskan bunuh diri itu? Mitos yang lain mengatakan bahwa orang yang bunuh diri itu adalah orang yang memiliki keputusan untuk mati, ya, dan mengatakan sulit dicegah. Sesungguhnya enggak. Mereka itu memiliki suatu kondisi yang disebut ambivalen antara hidup dan mati. Dia mengatakan sesuatu untuk mencari pertolongan. Kita harus mau mengetahui apa yang pertolongan yang dibutuhkan. Dan yang lain lagi mitosnya adalah bahwa orang bunuh diri itu kalau bicara bunuh diri malah cenderung akan membuat orang bunuh diri. Sesungguhnya bukan, karena dengan kita membicarakan tentang apakah selama mengalami kesulitan ini ada terpikir misalnya kamu meninggalkan kita semua atau memikirkan untuk lari dan tidak menyelesaikan masalah. Artinya apa? Kita membuka ruang keterbukaan untuk membicarakan itu. Nah, yang terakhir tentu bagaimana kita melihat tanda-tanda dan gejala sebelum di mana sesungguhnya tidak serta-merta bunuh diri itu terjadi, tapi ada tanda dan gejalanya. Itu, Mas, yang harus dipahami oleh kita. Tanda dan gejalanya. Ya. Tetapi tadi dokter sempat mengatakan kondisi yang dinamis. Apa yang dimaksud dengan kondisi yang dinamis? Dinamis itu adalah sesuai dengan mental kita. Ada perasaan cemas, khawatir, sedih, gembira, semangat, dan itu sesungguhnya dimiliki oleh setiap orang karena dia ingin selalu tumbuh secara fisik, mental, spiritual untuk berguna. Misalnya seseorang dokter misalnya bekerja untuk mengobati pasien, dia semangat. Seorang pelajar ingin sekolah, menyelesaikan. Seorang kepala rumah tangga, dia bertanggung jawab untuk keluarga. Jadi ini kan dinamis. Jadi ketika dia merasa sedih, terhambat, berpikir dia, apakah saya memilih untuk mati? Itu kan berarti tidak selalu berpikir untuk mati. Dia mungkin masih ada kok saya bisa menyicil utang-utang saya. Saya bisa kok menyarikan HP anak saya. Caranya bagaimana? Misalnya saya hubungi keluarga yang lain. Atau saya pinjam untuk sesaat kepada orang yang memerlukan. Kondisi-kondisi itu kan kondisi dinamis, di mana seseorang bisa memutuskan untuk tidak melakukan bunuh diri. Itu yang dimaksud dinamis. Sehingga pentingnya kita pada saat melihat orang yang gambaran umumnya, orang-orang bercirikan misalnya mengalami masalah psikososial dan kita dengar cerita-ceritanya, apakah masalah sosial itu bisa diselesaikan atau perlu dibantu, kita bisa membuka ruang diskusi itu untuk mengenalnya. Nah, itu yang paling penting yang saya sebut dengan dinamis tadi. Dok, kalau kita berbicara tentang angka-angka yang cukup menjadi perhatian kita, khususnya di Bali ini, di awal saya sempat mengatakan bahwa ini angka bunuh diri, kasus bunuh diri yang tertinggi di Indonesia. Ini akan mempunyai dampak nggak sih, Dok, bagi keluarga yang ditinggalkan? Seperti itu, Dok? Ya tentu kita harus mencari cara untuk mengatasi ini, karena sesungguhnya Bali yang begitu indah, Bali yang memiliki budaya yang tinggi, tentu harusnya mendukung suatu hidup yang membuat bahagia ya. Nah, kalau bicara tentang keluarga di Tangkala tentu karena bagaimana dia memelihara misalnya dari kecil
investasi untuk anak itu supaya tumbuh kembang, dewasa, memiliki pekerjaan, tanggung jawab, atau sedang mulai untuk berkembang dan penuh harapan tiba-tiba memutuskan untuk bunuh diri, itu akan suatu kehilangan investasi dan aset. Dan bagi kita, bagaimana kita melakukan upaya-upaya, ada beberapa teknik yang bisa kita lakukan untuk bagaimana supaya bisa mencegah bunuh diri ini. Tentu yang pertama adalah mengenali dulu tanda-tanda tadi. Bila mengalami gangguan psikososial, tekanan, pasti dia akan mengalami cemas, sedih, atau sulit tidur, atau mulai mengurung, menarik diri, mulai dia mungkin berkata tentang hal kesulitan-kesulitan. Nah, ini harus kita kenali. Nah, kita harus intervensi. Kemudian kita tanya, ada faktor risiko nggak pada orang ini? Misalnya, apakah orang ini misalnya seorang yang sulit istilahnya berkomunikasi ya, cenderung menutup diri, menyembunyikan, atau orang ini mungkin mengalami berbagai kegagalan. Misalnya pekerjaannya dengan atasan, tanya apakah ada masalah enggak. Nah, ketika risiko ini berulang terjadi dan dia mengalami kesedihan, mengalami ketidakpuasan tempat kerja, mudah lelah, kemudian dia juga merasa bahwa faktor-faktor yang di lingkungan sudah tidak membuat bahagia, cenderungan untuk dia mulai menghindar dari pekerjaan. Nah, ini hati-hati, jangan-jangan dia seorang pernah depresi. Dan cenderung orang depresi berat itu akan menyebabkan orang memikirkan untuk bunuh diri. Ini harus dicermati dan harus diintervensi. Apalagi ada faktor-faktor keluarga. Keluarga misalnya ada riwayat bunuh diri di keluarga, kemudian juga dia dalam beberapa atau setahun terakhir mengalami berbagai hal-hal yang sifatnya kehilangan, orang-orang yang disayangi, misalnya ada yang meninggal. Nah, ini atau tiba-tiba dia juga diraih posisinya misalnya yang bagus, tiba-tiba terus kehilangan posisi. Nah, ini risiko yang harus dikendalikan dengan cara kita mencoba mendekati, ajak bicara dia, apakah dalam hal ini dia menghadapi kesulitan, butuh bantuan, apakah sumber-sumber yang ada di sekitarnya masih cukup mendukung untuk dia menyelesaikan hal-hal tersebut. Nah, hal ini akan menjadi concern kita untuk mengidentifikasi apakah ini berisiko bunuh diri atau tidak. Baik. Terutama pada lanjut usia, yang saya perlu tambahkan lagi, mengeluh banyak sakit, ya, berobat, dan kemudian merasa tidak bisa memberikan tanggung jawab kepada keluarga. Nah, ini juga salah satu risiko tinggi. Dan kita cari saja bagaimana, apakah dia saat itu menghadapi, waktu kita ajak ngomong, apakah dia menghindar, atau dia mengatakan, saya mau pergi aja, kamu nggak perlu bantu saya, karena semuanya sudah selesai. Dan saya tidak merasa apa-apa, saya baik-baik saja, kamu pergi saja. Dan ini kunci-kunci yang harus dipahami, yang saya sebut tadi bahwa bunuh diri itu bukan suatu yang pasti. Ya, itu sebenarnya minta pertolongan dan situasi tertentu saja yang muncul, dan perlu adanya pendekatan, keterbukaan, kedekatan untuk kita bisa mengatasinya. Hal itu seperti yang harus ditangani, Mas. Baik, Dr. Basudewa, kita rehat kembali, nanti kita akan lanjutkan lagi bagaimana mencegah kasus bunuh diri di Bali sendiri. Pemirsa, jangan kemana-mana, kami akan kembali, tapi tentunya setelah yang berikut ini. Ya, terima kasih Anda yang baru saja bergabung bersama kami di Harmoni Bali. Bagaimana mencegah kasus bunuh diri di Bali. Masih kita bahas tentunya. Sudah hadir Dr. Ida Bagus Wisnuwardana SPKJ M Biomed. Beliau adalah dokter spesialis kedokteran jiwa. Om Swastiastu. Dr. Wisnu, apa kabarnya, Dok? Baik, maaf. Sehat ya? Iya, maaf. Ya, ini sudah bergabung bersama kita tentunya Dr. Wisnu, yang tadi kita di awal saya sempat mengatakan ini kita masih menunggu Dr. Wisnu. Nah, hari ini sudah bergabung bersama kami. Silakan Anda yang ingin bergabung bersama kami, tentunya Anda bisa menghubungi kami di 0361898400 dan juga di 0361898401 tentunya. Saya ke Dr. Basudewa lagi nih. Dokter, kalau tadi dokter mengatakan pencegahan bisa dilakukan dengan beberapa teknik, mengetahui gejalanya, kemudian faktor-faktor yang sebagai pemicu terjadinya bunuh diri ini sendiri. Dok, kalau kita berbicara tentang kasus bunuh diri ini sendiri, adakah hubungannya dengan
seperti yang saya baca ini, kepribadian seseorang itu seperti yang dikatakan introvert, seperti itu, Dok? Baik. Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa kesehatan mental itu sesuatu yang dinamis ya, di mana individu itu mengenali kemampuannya. Nah, mereka yang mengalami kepribadian, ya kepribadian itu kan ciri spesifik yang nampak di orang tersebut yang dilihat oleh orang lain, juga termasuk dirinya, cara pandangnya, pikirannya, kemudian pengalamannya, kemudian adaptasi. Nah, sebenarnya sepanjang itu hal yang sifatnya berkembang terus, baik dengan dukungan support, tidak ada masalah. Misalnya orang dengan kepribadian tertutup, apa dia gampang bunuh diri? Enggak juga. Orang yang terbuka, apa bunuh diri? Enggak juga. Namun ada beberapa kepribadian tertentu yang bisa memicu kekerasan pada diri sendiri. Misalnya kepribadian ambang. Orang ini cenderung suka mencederai diri, menyakiti diri. Ada orang yang kepribadian tipenya impulsif ya. Ada beberapa gangguan misalnya berkaitan dengan kebamian ini apa namanya? Anankastik, yang bahasa medisnya itu adalah aneh, itu juga hati-hati. Bisa juga karena kemudian ada gangguan diikuti dengan gangguan jiwa berat, gangguan sisoid, ya itu. Nah, itu juga hal yang perlu dicermati. Namun sesungguhnya kepribadian itu adalah suatu kontributor yang sebenarnya tidak selalu muncul, kecuali kemudian manifest ya. Kalau berapa gangguan depresi, cemas yang ngarah ke arah istilahnya dengan depresi campurannya, kemudian terjadi pikiran sedih, pikiran khawatir, semuanya kayak yang tertutup, tidak ada jalan keluar. Nah, semua jenis kepribadian yang mengalami situasi seperti itu akan timbul pemikiran, apakah saya hadapi ini atau saya mungkin perlu istilahnya tinggalkan. Saya meninggalkan aja, selesai masalahnya. Kalau saya meninggal, urusan yang selesai. Jadi kuncinya adalah bahwa temukan tanda dan gejalanya, temukan perubahan-perubahan yang terjadi ketika terutama perubahan yang sebelumnya gembira menjadi murung, kebetulan yang bisa aktif menjadi tidak aktif, prestasi yang bagus tiba-tiba dalam beberapa hal menurun, ada perubahan-perubahan yang sifatnya menjolok dan menderung ke arah dia menghindari orang. Kemudian cenderung menarik diri, cenderung untuk sepertinya tidak memiliki istilahnya sebuah jalan keluar, pikiran jalan keluar, itu yang dimiliki. Jadi pikiran sesaat itu yang paling perlu kita pahami. Ya. Baik, saya ke Dr. Wisnu. Dr. Wisnu, temukan perubahan-perubahan yang terjadi pada seseorang yang bisa saja mengarah ke hal-hal yang tidak diinginkan, seperti bunuh diri, seperti kata Dr. Basudewa ini sendiri. Berarti ada hal-hal yang perlu kita lakukan, khususnya orang-orang terdekat seperti itu, keluarga seperti itu, orang-orang yang terdekat ini untuk meningkatkan komunikasi dalam keluarga dengan orang tersebut. Seperti itu kah, Dr. Wisnu? Betul. Tetapi begini, kalau orang yang sudah dibunuh diri itu kan orang yang sudah putus asa, kehilangan tujuan hidup. Kemudian tanda dan gejalanya seperti yang dikatakan Dr. Basudewa, pasti ada gejala negatif namanya. Dia menarik diri, kemudian ada delusion of passivity atau waham nihilistik. Jadi dia merasa di dunia ini akan baik-baik aja tanpa dia dan lebih enak mati. Karena juga dia merasa menyusahkan orang lain atau dia merasa malu, self blame gitu. Nah, jadi yang perlu keluarga lakukan, misalnya menemukan tanda dan gejala yang seperti dikatakan Dr. Basudewa itu, jangan ditinggalkan dia sendirian, temenin aja, dan hati-hati untuk memberikan supportnya itu, karena ada yang namanya toxic positif. Jadi toxic positif itu contohnya saat orang sedang depresi, udah kepengen bunuh diri. Ini kalau yang kasusnya depresi ya. Depresi kan ada yang fungsional, ada yang pasca ada gangguan jiwa lain, terus dia mengalami pembulian, atau orang mengalami pembulian terus depresi. Nah, kalau dia itu tanda gejala kan tadi sudah dikatakan Dr. Basudewa. Jadi kalau kita katakan contohnya gini, kamu tuh harusnya bersyukur. Tidak semua orang bisa seperti kamu. Gitu. Karena orang yang bunuh diri itu kan tidak pernah memandang strata ekonomi, pendidikan, dan status jabatan ya. Semuanya bisa melakukan.
Jadi kalau kita begitu kan, dia pasti sudah selalu bersyukur, terus perbanyak berdoa kepada Tuhan, banyak sembahyang atau disuruh melukat keliling gitu. Itu udah pasti mereka udah ngelakukan. Kita kasih kata-kata filsafat yang menuju kebaikan pun nggak masuk itu, karena dia sudah baca bukunya itu semua dibanding orang yang nasihatin dia. Jadi yang pasti ditemani, dengarkan apa yang keluh kesahnya, jangan ditinggalkan. Kemudian yang pasti juga ya kita preventif juga, jangan cuman duduk diem gitu, tato dia ke kamar mandi sendirian gitu. Jadi pintu diambil, kunci-kuncinya semua, kemudian benda-benda yang bisa dipakai alat untuk bunuh diri atau pencederaan diri itu seperti gesper, selendang, tali, terus kemudian racun-racun, racun pembersih lantai. Paling sering kejadian tuh di sini racun pembersih lantai, kemudian pembunuh rumput ya. Nah itu sering dipakai tuh kalau di Bali, sama ada yang pakai baygon juga. Nah itu yang mesti kita supportnya dari segi itu. Kemudian sambil begitu, yang pasti diajak ke psikiater. Nah. Tapi tergantung tilikan. Tilikannya 1 sampai 6. Kalau tilikannya udah 6, baru bisa dia atau di 5 lah. Dia sadar dirinya sakit, dia perlu pengobatan, tapi dia masih ragu. Kemudian yang dia sadar diri sakit, dia perlu pengobatan, jadi baru datang kan ke nyari pertolongan ke profesional gitu. Nah, kalau yang enggak, ya bawa aja ke RSJ misalnya. Udah nemuin tanda dan gejala gitu, bawa aja daripada nanti kenapa-napa gitu. Apalagi untuk kondisi sekarang semua orang sibuk ya mencari penghasilan kan. Jadinya supaya tidak menyita waktu dan segala macam, jangan kita telantarkan dia. Bawa aja ke RSJ. Kalau udah tanda gejala gitu, bawa ke RSJ. Nanti di RSJ akan ditaruh di bangsal khusus yang fasilitasnya itu mencegah terjadi bunuh diri sambil diberikan terapi. Ada psikoterapi, kemudian ada farmakoterapi, supaya mindset dia kan di psikoterapi ini di cognitive behavior therapy. Jadi rational belief-nya yang menyatakan bahwa dirinya tidak berguna dan keinginan mati, dia bisa berubah menjadi sesuatu yang lain gitu. Baik. Ya. Baik. Dr. Basudewa, ada hal yang seperti yang disampaikan Dr. Wisnu ini sendiri, ada hal-hal yang perlu diketahui oleh orang-orang terdekat, keluarga seperti itu. Kapan, seperti Dr. Wisnu sampaikan itu tadi, kapan seharusnya kita bisa membawa seseorang yang kecenderungan untuk melakukan hal tersebut, hal bunuh diri, ke tindakan ke profesional seperti itu, Dok? Jadi apa yang disampaikan oleh Dr. Wisnu tadi itu menyangkut sudah muncul tanda-tanda klinis ya, dan dibawa diobati. Memang apa yang disampaikan itu perlu dicari juga deteksinya di masyarakat. Keluarga yang tadi mengawasi itu apa sih yang perlu diawasi, diikuti kemana pergi dan sebagainya, itu suatu langkah yang bagus ya memang. Namun kan orang bunuh itu kadang lebih cerdik, karena itu kita harus pahami juga. Kita sebenarnya mengacu lagi bagaimana mengidentifikasi dan melakukan screening ya. Selain tanda dan gejala itu, kita juga tanya di keluarga ini, anak ini apakah atau orang ini mengalami trauma, mengalami kondisi misalnya kesulitan dalam misalnya sebulan terakhir, 2 bulan terakhir. Dan kita tanya bagaimana dia mengatasi itu. Di rumah sakit atau di puskesmas sebenarnya ada namanya pemeriksaan yang disebut dengan screening, yang disebut dengan untuk anak-anak sekolah itu SDQ, yang namanya adalah SAP ya, untuk difficulties dan strength ya, strength dan difficulty questionnaire. Jadi anak-anak itu memiliki kekuatan dan kesulitan apa dalam menghadapi perjalanan lingkungannya, seperti kata dokter. Nah, jadi lingkungan sekolahnya, lingkungan rumah tinggalnya, dan juga lingkungan di teman-temannya, ya, termasuk belajarnya. Orang-orang dewasa ada namanya SRQ, Self Reporting Questionnaire. Jadi ada pertanyaan sehingga kita akan mengenali orang ini apakah mengalami depresi, cemas, dan kemudian mengalami atau trauma. Nah, ketika diwawancarai muncul kemudian pemikiran-pemikiran bahwa dia belakangan misalnya murung, sedih, kekhawatiran, penyesalan, kemudian hal yang berkaitan dengan keputusasaan. Nah, ini harus kita gali. Apakah ada tanda-tanda yang berikutnya, misalnya jadi dia sulit tidur, terbangun tengah malam misalnya,
atau mengalami misalnya mimpi buruk yang terus-terusan membuat dia tidak bisa menyelesaikan tugas-tugas hariannya. Semua faktor-faktor ini kita coba kenali pada keluarga dan kemudian kita tanyakan apakah kondisi ini membuat dia misalnya pengen mati, pengen mengakhiri hidup. Ya, kalau perkataan itu mulai muncul, kita harus waspada itu. Apalagi pakai ancaman, tadi mulai menggunakan bahan-bahan di sekitarnya untuk mengancam dirinya dan terpaksa dibawa ke lingkungan vaskes ya, atau mungkin dia menunjukkan ciri-ciri saja menghindar, tidak mau ketemu yang sebelumnya ketemu. Nah, kondisi ini harus kita pantau dan kita tanyakan. Nah, ketika dia mengalami gangguan sedih yang terus-menerus ditambah dengan kehilangan untuk mudah lelah, tidak mau bekerja, masa depannya suram, seperti tidak ada yang lagi membuat dia bahagia, kemudian tidak percuma semua dilakukan, ini sudah karena depresi berat atau cemas yang berlebihan. Dan hal-hal semacam ini harus digali. Ketika ucapan itu muncul, itu kecenderungan untuk melakukan tindakan atau ancaman bunuh diri itu tinggi, sekitar 2,5-8 kali dari orang-orang yang populasi umum. Karena itu perlu cepat, apakah kamu tidak memikirkan keluarganya, apakah kamu tidak memikirkan sesuatu yang selama ini sudah kamu dapatkan. Jika itu tidak juga mampu diatasi, ya kita sarankan untuk datang ke vaskes. Coba ngobrol dulu, diajak ngobrol terus sama orang yang paling dekat, kayak misalnya karena misalnya orang tuanya, ayahnya, kita ketahuan temennya yang pemicunya kita singkirkan itu di sekolahnya, BP, peran para guru mendekati itu, temennya yang masalah diajak untuk memahami, dan kalau di tempat kerja tentu adaptasi apa kapasitinya yang perlu ditingkatkan terkait dengan pekerjaan yang tidak diselesaikan, atau tata kelola di tempat pekerjaan yang harus dibereskan supaya dia memiliki adaptasi yang lebih baik lagi. Dan itu salah satu rujukan, tidak harus ke rumah sakit, tidak harus ke puskesmas, bisa diskusi. Tapi kalau sudah ancaman, sudah ngomong, dan kecenderungannya ada faktor keluarga yang pernah bunuh diri, mengulang lagi kalau lihat sejarahnya, bahaya, ini harus cepat dibawa dan dirawat. Baik, Dokter Wisnu, ketika tindakan apa yang bisa dilakukan kepada seseorang yang memang kecenderungan untuk melakukan hal-hal yang tidak kita inginkan, bunuh diri ini sendiri, apakah dengan termasuk juga harus mengkonsumsi sesuatu untuk mengurangi depresi tersebut? Kalau dia udah dibawa ke psikiater pasti kita kasih ya. Tapi ingat, sebagian besar yang sudah berhasil melakukan tindakan bunuh diri udah meninggal. Itu di hari-hari, beberapa hari terakhirnya itu tidak kelihatan justru. Mereka sangat terlihat bahagia dan baik-baik saja. Kalau kita perhatiin. Itu kebanyakan gitu, karena itu adalah suatu semacam coping mechanism ya, humor gitu. Tapi dia nggak bisa tetap menemukan jalan untuk masalahnya ini. Jadi deteksinya memang paling susah. Kalau yang tadi dikatakan Dr. Basudewa itu kalau yang udah ada gejala ya, baru kita tes pakai itu. Tapi kalau yang nggak kelihatan itu, karena kan misalnya dia punya yang kepribadiannya, ciri kepribadian cemas, menghindar, itu dia ngumpetin. Kemudian ada juga dia yang emosionalnya yang labil ya, dia naik turun gitu. Nah pas lagi senengnya dia happy banget. Contoh kan beberapa yang waktu lalu ada chef Antoine Bourdain, dia juga melakukan bunuh diri, tapi hari-hari sebelumnya dia baik-baik aja. Kemudian yang pelawak terkenal itu, yang artis film ya, cowok, itu juga beberapa harinya. Dan serentetan kalau kita lihat, kalau di Reels atau di medsos tuh, saya pernah lihat kumpulan orang-orang yang bunuh dirinya seminggu kemudian atau 1 hari sebelum dia melakukan bunuh diri, dia tuh benar-benar happy, nggak kelihatan sama sekali. Jadi kalau ada anggota keluarga kita gitu, lebih baik di rumah tuh diciptakan ada komunikasi yang bagus gitu, karena orang yang bunuh diri itu mempunyai ciri kepribadian kan terbentuknya mulai dari dia dalam kandungan ya. Dalam kandungan itu dia mengalami trauma-trauma, tidak ibunya itu atau ayahnya, kemudian pola asuhnya yang seperti apa,
sampai dia umur 22 tahun. Itu udah kebentuk kepribadian. Nah, di situ baru ada dia jadinya kepribadian tipe ambang, borderline personality disorder atau emosional tidak stabil. Kemudian juga dia ada yang masuk ke di kuadrannya ada narsistik, sesoid, atau neurotik. Nah, di 3 yang ini nih rentan banget nih bunuh diri. Makanya kalau mau dibilang deteksi dini, ya saat sebenarnya di setiap tahapan mau orang itu mau naik kelas gitu paling gampang ya, pindah dari SD ke SMP ke SMA, itu bagusnya kita lakukan psikotes. Ya, karena apa yang kan selain mengevaluasi dari intelijen quotientnya, tapi juga emosional quotientnya juga kita mesti lihat, karena tes itu berlaku cuma 6 bulan gitu. Baik. Nah, kalau di situ udah kedetek, nanti baru kita wawancara nih. Jadi preventifnya itu, kalau konteksnya kita pengabdian masyarakat ya. Yeah. Nah, memang saya mengakui sendiri ya sebagai ketua PDSKJ Bali ya, ini agak sulit ya karena kita mau melakukan tapi kebentur banyak hal ya, misalnya biaya atau keinginan masyarakat untuk mendapatkan manfaat dari itu gitu, karena kesehatan jiwa itu masih jadi barang tabu gitu, dan stigmanya masih kuat banget. Ya, stigma yang harus diluruskan stigmanya masih di kuat banget. masyarakat. Walaupun gini, di tempatnya Dokter Basudewa tuh kan ada diklat nih, semua perawat, dokter, apa segala lewat sana, apalagi perawat. Tapi yang saya temuin di tempat saya bekerja, di rumah sakit kapal sama di tempat lain itu juga, itu semua perawatnya menstigma pasien jiwa. Padahal di sini lama. Ada yang 2 kali, karena kita buka IPWL di Mangusada, itu dia masuk lagi 3 bulan, keluar tetap dia menstigma pasien dengan ada gangguan jiwanya. Baik, Dr. Wisnu. Itu makanya itu yang jadi PR ya. Iya. Diklatnya itu gimana? Itu yang menjadi PR, peran pemerintah daerah untuk mencari solusi agar tingkat bunuh diri ini menurun. Seperti apa? Nanti kita akan bahas. Kami akan kembali saat lagi. Terima kasih Anda yang baru saja bergabung bersama kami di Harmoni Bali, mencegah kasus bunuh diri di Bali. Itu yang masih kita bahas di segmen ini. Dokter, tadi saya sempat mengatakan yang namanya orang yang akan mengetahui, tidak ada yang dapat mengetahui seseorang akan bunuh diri. Peran keluarga, peran pemerintah, kemudian peran bisa dikatakan pemuka agama itu sangat diperlukan dalam pencegahan ini, Dok? Ya, betul. Jadi sesungguhnya seperti saya sampaikan tadi, pencegahan yang dilaku di masyarakat itu sudah cukup bagus. Misalnya bagaimana sejak dalam kandungan tadi, ya, persiapan keluarga, kemudian budaya kita juga, spiritualnya. Sering orang mengatakan bahwa hati-hati loh kalau melakukan tindakan bunuh diri, itu nanti nggak masuk surga. Kalau kita kan dibilang rohnya itu di pinggir setre itu, tidak diproses, diterima gitu. Kemudian bunuh diri itu juga membuat keluarga malu, kemudian dia juga itu seorang pendosa. Itu bentuk-bentuk pencegahan. Namun kalimat-kalimat itu juga justru akan membuat mereka yang sudah bersiap untuk bunuh diri, itu malah membuat dia lebih yakin, apalagi kalau pemicunya adalah problem diri dengan keluarganya, orang tuanya, kemudian lingkungan pekerjaannya. Dia malah apalagi itu muncul dari orang yang di lingkungannya, mengatakan tidak boleh nanti seperti ini. Akhirnya malah mendorong dia untuk melakukan tindakan bunuh diri. Jadi hal yang mencegah tadi itu harus dicermati, sehingga para agamawan budayawan ya harus mempelajari lagi, mengulang lagi bagaimana sesungguhnya keterbukaan bahwa agama itu memberikan pencerahan, membuat kamu bahagia, membuat kamu jadi lebih produktif. Jadi itu yang pertama, upaya di sektor untuk para agamawan. Kemudian di sekolah juga harus disiapkan misalnya sekali lagi intervensi masalah berkaitan dengan bimbingan dan juga pendekatan. Anak-anak yang bermasalah dalam pendidikan harus segera dilihat apakah dia berbeda dengan lingkungan yang terlalu ekstrim, karena anak-anak lebih cenderung menyamakan peernya, grupnya. Kalau grupnya bagus dia senang, tapi kalau enggak dia akan mengalami masalah. Dan ini gampang diidentifikasi oleh guru BP-nya, kemudian guru sekolahnya didekati dan diidentifikasi untuk diberikan pencerahan.
Namun di masyarakat yang khususnya tempat terbuka, kayaknya pemerintah perlu membuat semacam istilahnya hotline yang saat ini sedang dibangun, Pak. Jadi pemerintah tidak punya program pencegahan untuk program pencegahan dari bunuh sisi diri? pemerintah itu sebenarnya kalau di anggaran mungkin tidak spesifik ya, karena bunuh diri itu tersimpan di gangguan jiwa. Jadi mereka yang mulai ada gangguan jiwa, kita harus identifikasi apakah ada faktor bunuh diri enggak. Jadi sesungguhnya tersembunyi di sana pencegahannya, sehingga diperlukan suatu upaya yang lebih kuat lagi, khususnya untuk melatih mereka yang bekerja berhubungan dengan orang-orang yang rentan risiko, baik itu di sekolah, di tempat pekerjaan, di rumah sakit, di perguruan tinggi, di kantor, melakukan capacity, melakukan pengenalan, mengenali tanda dan gejala. Kemudian skill dan menyiapkan diri mau nggak bekerja untuk mengatasi ini sebagai volunteer. Kemudian kalau di tempat kerja, di rumah sakit ya, rumah sakit seperti kata dokter Wisnu tadi, pelatihan itu penting. Dan pelatihan itu adalah cara capacity untuk meningkatkan pengetahuan. Contoh di rumah sakit jiwa itu kami melakukan pelatihan untuk pengenalan tanda bunuh diri dan pemantauannya, intervensi, dan kemudian memutuskan dia sudah aman dari bunuh diri. Itu harus terstruktur. Dan yang dilatih itu harus bertanggung jawab. Dan kita siapkan sarananya. Misalnya diawasi di tempat tertentu dengan scoringnya, diawasi oleh perawatnya yang sudah terlatih, dipantau, dan kemudian dia harus memutuskan dengan instrumen bahwa ini sudah aman. Dan itu diketahui oleh sistemnya ya tentu spesialisnya. Dan ini akan menjamin program pemerintah yang efektif. Dan itu terbukti efektif di RRJ. Lalu bagaimana dengan di masyarakat? Banyak di masyarakat. Saya ada kasus yang menarik di negara lain ya, di Kolombia saya baca. Kalau kita bandingkan dengan negara lain. Di era COVID ini kan penggunaan telemedicine, telepon, HP, medsos itu sudah sangat tinggi. Yang saya khawatirkan justru terbalik di Indonesia. Seperti contoh dokter Wisnu tadi mengatakan orangnya bahagia, ada apa ada baik. Kenapa? Ada faktor yang perlu dicermati di negara kita sekarang. Pengguna handphone menggunakan medsos itu lebih dari 6 jam itu angkanya cukup tinggi. 6 jam per hari? Per hari, lebih dari 6 jam. Itu tinggi. Dan cara melihat medsos itu kebanyakan medsos yang sifatnya bubble. Yang seneng itu aja muncul. Dan cenderung membuat orang jadi terisolasi. Nah, itu yang harus dibuka dengan sistem hotline ini. Salah satu menarik adalah kasus di mana siapa yang di hotline ini? Tentu dokter umum. Dokter umum yang di depan untuk menerima telepon, menjawab telepon, kemudian memantau lewat sistem hotline-nya. Dan dibutuhkan aplikasi yang khusus sebenarnya. Nah, mudah-mudahan rasanya Kementerian Kesehatan sudah menyiapkan untuk itu hotline service ini, dan kita mudah-mudahan sudah selesai. Salah satu yang menarik dalam kasus ini, seorang perempuan yang mengatakan dirinya dengan gambaran-gambaran seperti hanya lelah, sedih, kemudian murung. Namun dalam beberapa kali pertemuan terakhir, dia menyebutkan mulai sakit kepala, ada sakit kepala, dan tiba-tiba dokter umum yang menerima itu melihat ada perbedaan di database-nya dia dengan Vicol itu dan sistemnya itu, di mana diketemukan bahwa perempuan ini beberapa bulan setelah konsultasi itu ada menggunakan obat antidepresan diberikan oleh dokter. Dan kedua, dia cek data riwayat sebelumnya beberapa bulan itu yang makin sering dia nelpon ke hotline dan malam lagi. Dan banyak hal-hal yang sifatnya cenderung ke arah menarik diri, murung itu muncul. Sehingga dia melakukan pertanyaan, apakah kamu pada saat ini berpikir untuk mati? Jawabannya iya. Nah, ketika bilang iya itu pola intervensi sudah berubah drastis. Saya rasa pengembangan teknologi digital, pengembangan bersifat teknologi itu perlu dijadikan pemikiran kita ke depannya, dan teknologi itu menurut kita beberapa hal memang belum terbukti efektif seluruhnya ya, tapi secara praktikal daripada pertemuan langsung di mana faktor teknologi itu akan membantu banyak.
Saya rasa itu yang perlu dikembangkan. Dokter Wisnu, berarti ada hal-hal yang seharusnya kita ketahui, seperti kata Dokter Basudewa tentang hotline yang sangat efektif untuk pencegahan bunuh diri, angka bunuh diri ini sendiri. Berarti ada program yang spesifik mencegah tindakan bunuh diri yang harus kita miliki, seperti itu? Ya betul. Dokter Wisnu? Betul. Tapi kalau kita cuma ngandelin pemerintah, kemudian kayak tadi ngandelin RSJ aja gitu buat itu, ya itu nggak sesuai juga gitu. Karena itu adalah tanggung jawab semua orang sebenarnya. Ya kan, anggota keluarganya. Kemudian untuk kesehatan jiwa itu kan ada 2, kesehatan fisik dan mental gitu. Dan itu tanggung jawab semua orang. Bahkan di desa-desa itu dia punya dana sendiri, dana desa khusus buat kayak posyandu, pos lansia itu sebenarnya punyanya program dari suatu desa, bukan puskesmas punya. Puskesmas cuma pendamping doang. Nah, di puskesmas itu ada namanya program Keswa, dan mereka sudah dilatih. Nah, yang bagus sih sebenarnya setiap kali ada pengangkatan klien atau apa gitu, yang tokoh-tokoh masyarakat itu diberikan pembekalan tentang kesadaran kesehatan jiwa ya. Seperti waktu zaman COVID, awal-awal pakai masker dan itu kan semua nentang ya. Lama-lama dicobain terus, jadi kebiasaan. Jadi orang kemana-mana sampai sekarang pun masih ada yang pakai masker gitu. Nah, awareness buat mental health untuk apalagi yang kasus bunuh diri ini, bagusnya lebih sering disebutkan gitu. Entah di TV, entah kalau kita lagi buka berita nih di medsos kan ada berita, kan sekarang berita tuh digital tuh, ada pop-up-nya gitu, tak gitu. Nah itu di situ apakah itu hotline-nya ditaruhin di situ gitu. Nah untuk penanggung jawabnya sendiri itu sekarang banyak, nggak cuma dokter umum, mahasiswa psikologi bisa, tenaga kesehatan lain bisa, dan tokoh-tokoh agama atau orang yang terlatih volunteer itu juga bisa. Intinya kita berbuat sesuatu gitu untuk ini mencegah tindak adanya kejadian bunuh diri. Karena kan sayang banget ya, orangnya potensinya bagus banget, tahu-tahu dia mengakhiri hidup karena di mindsetnya tuh dia tidak berguna lagi untuk dunia ini. Seperti di awal saya sempat mengatakan Mbak Dr. Wisnu bahwa angka bunuh diri di Bali ini yang tertinggi di Indonesia, itu yang cukup mengkhawatirkan kita. Itu gimana ya, karena faktor budaya juga kali ya, ulah pati itu kan ya. Tapi kalau dikatakan itu juga enggak, karena memang seperti yang dikatakan Dr. Basudewa, dalam sastra sendiri dikatakan kalau kita melakukan tindakan bunuh diri itu dihukum kayak 3.000 tahun di setra gitu, nggak reinkarnasi gitu. Tetapi support dari lingkungan sekitarnya itu yang nggak mendukung, karena kan kita secara yang pasien-pasien saya kebanyakan ya itu tinggal satu natah, udah turun, kalau masih sepupu sih ya misan tuh masih akur lah, tapi udah lewat Mindon, tapi masih di situ, ya udah, gue gitu jadinya. Cuman kita satu tanah aja nih, sama satu merajan. Nah, kalau yang saya lihat sih kebanyakan di sini seneng ngelihat orang susah ngelihat orang seneng. Nah, itu jadi sama persaingan dan yang lain. Gitu. Baik. Dokter Basudewa, ini yang perlu diketahui oleh masyarakat, pentingnya konseling, pentingnya screening untuk dilakukan pencegahan bunuh diri ini sendiri, agar kita harapkan ini angka bunuh diri di Bali ini cukup rendah, bisa ditekan seperti itu. Nah, apa momentum apa yang harus kita lakukan atau dicermati agar hal-hal tersebut tidak terjadi lagi di Bali ini, Dok? Ya, kembali lagi ke tujuan daripada kesehatan mental itu ya. Bagaimana kesehatan mental itu perlu diperjuangkan. Ya. Karena kesehatan mental itu adalah kondisi yang sifatnya selalu dinamis, yang membuat seseorang itu tumbuh kembang dengan baik. Dia mampu mengenali kemampuan dirinya, termasuk dalam menghadapi tekanan-tekanan, dan kemudian dia berkontribusi. Tentunya ini menjadi tanggung jawab semuanya masyarakat ya. Tapi kami sebagai ASN di bidang kesehatan tentu menyiapkan ya, mulai dari pencegahan, diagnosis, pengobatan, pemulihan yang berbasis bisa dari lingkungan di mana masyarakat itu tinggal, kemudian di tempat kami juga, agar perawatan kita efektif dan cepat dipulihkan kembali.
itu menjadi faktor yang penting. Dan anggaran tentu tidak mengandalkan anggaran rumah sakit aja atau pemerintah saja, tetapi kontribusi dari seluruh stakeholder yang berkaitan dengan muasal dari di mana tumbuh kesempat berkembangnya kesehatan mental yang baik itu harus mampu memberikan kontribusi juga. Itu pentingnya di sana. Ya, intinya adalah tidak ada yang dapat mengetahui seseorang akan bunuh diri, kemudian peran keluarga, peran pemerintah, dan peran pemuka agama itu sangat diperlukan dalam hal untuk menekan angka bunuh diri di Bali ini sendiri. Dr. Basudewa, Dr. Wisnu, terima kasih sudah sharing. Saya Madi Sukadan Karang, terima kasih. Kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa. Om Santi, 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 Om.